Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan Nahwu Wadhih jilid yang ketiga. Hari ini tema kita adalah membahas tentang al-atfu. Ataf. Ataf ini kalau dalam bahasa Indonesia ya kata sambung lah ya. Kata sambung. Jadi ada antara satu kata dengan kata yang lainnya atau kalimat dengan kalimat lainnya itu disambung menjadi satu kesatuan dalam satu kalimat dengan maksud tertentu, itu biasanya kita menggunakan kata sambung ya. Nah, dalam bahasa Arab kata sambung itu kira-kira mirip dengan al-atfu, yaitu atof ya. Mari kita perhatikan contoh-contohnya. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nah, di sini ada 6 contoh ya. Jadi enggak terlalu banyak contohnya, ada 6 contoh. Nah, nadija al-khawkhu wal-inabu. Nah, nadija ini artinya matang ya, telah matang gitu. Telah matang apa? Al-khawkh ini artinya persik ya, buah persik gitu. Wal-inabu dan buah anggur. Nah, maksudnya buah persik dan buah anggur itu telah matang. Nah, kalau kita lihat di sini nadija ini adalah fiil madi ya. Tandanya di sini fathah di akhirnya ya, menunjukkan arti telah, artinya sudah terjadi ya. Nadija, telah matang. Al-khawfu, jelas di sini al-khawfu adalah fa'il ya. Fa'il, makanya di sini dia marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Nah, waw inilah yang disebut sebagai huruf ataf ya. Huruf yang menyambung antara kata al-khawfu dengan kata al-inabu. Nah, sebenarnya kan misalnya ya, kalau kita tidak pakai wal-inabu, nah, misalnya nadijal khawfu, itu kan kalimatnya sudah sempurna, telah matang buah persik itu. Nah, tetapi di sini orang yang berbicara ini ingin menjelaskan bahwa di antara buah-buah yang sudah matang itu bukan hanya buah persik saja, tetapi buah anggur juga gitu. Nah, maka dia menyebutkan dua buah yang telah matang sehingga ditambahkan dengan wa ya. Waw dan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya dan. Nah, waw ini disebut dengan huruf ataf. Nah, ini disebut dengan huruf ataf. Nah, kata setelahnya disebut dengan maktuf, yang disambungkan ya, yang diatofkan, yang disambungkan dengan kalimat dengan kata sebelumnya. Nah, al-khawfu ini artinya maktuf alaih. Nah, bagaimana kondisi maktuf alaihnya, begitulah kondisi maktufnya ya. Nah, sekarang kita lihat al-khawfu ini kan dia sebagai fa'il, maka otomatis di sini dia marfu. Waw harfu atfin, waw adalah huruf ataf, al-inabu ma'tufun. Inabu ini adalah ma'tufun bi khawkhin, maktuf kepada kata al-khawfu ini. Maka dia di sini sama-sama marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rofa'nya dhammah di sini? Karena dua-duanya ini adalah isim mufrad. Jadi kita tahu pada pembahasan sebelum-sebelumnya isim mufrad itu tanda rofa'nya adalah dhammah. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Akaltu al-khawkha wal inabah. Nah, akaltu ini artinya saya telah makan. Oke, mohon maaf tadi di pause sebentar karena baterai habis ya. Belum saya periksa, ternyata baterainya habis. Jadi kita sambil cas dulu. Baik, kita lanjutkan teman-teman untuk contoh yang kedua ya. Akal tu, saya telah makan. Nah, akal tu ini fiil fa'il ya. Akala ini fiil madi, kemudian huruf ta ini adalah domir yang muttasil. Di sini dia mabni dhammah ya, mabni dhammah dan menempati posisi fa'il. Jadi dia ini marfu menempati posisi fa'il. Maka akal tu ini kalau di i'rab secara ringkasnya ya, akal tu fi'lun wa fa'il gitu ya. Kemudian karena ini sudah ada fi'il fa'il, maka setelah fi'il fa'il pasti adalah maf'ul. Nah, al-khawkha di sini kedudukannya adalah sebagai maf'ul. Makanya di sini dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah yang nyata. Maka kalau kita i'rab misalnya al-khawkha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, kemudian waw di sini adalah waw ataf.
Wawu yang menyambungkan antara kata al-inaba dengan al-khawkha. Nah, di sini kita lihat kalau di sini al-khawkha di sini dia fathah, maka al-inaba juga dia fathah. Jadi maktuf itu selalu mengikuti maktuf alihnya ya. Nah, sehingga kalau di sini dia fathah, maka maktufnya juga fathah. Ya, ini wawu ini disebut dengan huruf ataf atau al-atfu. Harful atfi ya, huruf ataf. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Oh ya, artinya ya. Artinya ini sama. Akal tuh saya telah makan al-khawkha, buah persik, wal inaba dan buah anggur. Jadi yang dia makan itu dua macam buah ya, yaitu buah persik dan buah anggur. Bisa jadi dimakan bersamaan, bisa jadi dimakan terpisah, tetapi yang jelas dia pernah makan buah persik dan buah anggur. Karena wawu ini tidak menunjukkan makna tertib ya, bisa jadi samaan, bisa jadi secara terpisah. Yang jelas dua jenis buah ini sudah pernah dia makan gitu maksudnya. Baik, selanjutnya kita contoh nomor 3. Hadza ini syajarul khawkhi adalah pohon persik, wal inabi dan anggur. Ini adalah pohon persik dan anggur. Nah, kalau kita lihat di sini haza ini adalah dhamir. Mohon maaf kok saya bilang dhamir. Haza di sini adalah isim isyarah ya. Al-ha'u harfu tanbih, da ismul isyarah mabniun ala sukun. Dia haza ini adalah mabni sukun karena di sini ada alif ya. Jadi dia mabni sukun fi mahalli raf'in mubtada, menempati posisi rafa sebagai mubtada. Nah, jadi haza ini kalau i'rab singkatnya ya haza mubtada gitu. Tapi kalau kita mau i'rab panjangnya haza ismul isyarah itu. Al-ha'u harfu tanbih, dha ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada gitu. Jadi menempati posisi rafa sebagai mubtada. Nah, karena ini mubtada pasti mencari apa? Mencari khobar. Mana khobarnya? Yaitu adalah syajaru. Nah, syajaru ini sebagai khobarnya. Hadza ini syajaru adalah pohon. Nah, al-khawkhi pohon persik gitu. Jadi syajaru di sini selain sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Ya, kemudian al-khawkhi di sini adalah mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih itu termasuk mahfudhatil asma ya. Dia di sini khofat atau jer. Ya, tanda khofatnya adalah kasroh di akhirnya. Kenapa? Ya lagi-lagi jawabannya karena dia isim mufrad gitu ya. Kalau misalnya dia isim tasniyah, misalnya kita bilang syajarul khawkhaini, nah, maka tanda tanda jernya di situ adalah iya itu karena dia tasniyah, isim tasniyah ya. Kemudian wal inabi. Nah, wal inabi di sini wawu kan huruf ataf ya. Al inabi maktuf kepada al khawkhi gitu. Jadi karena al khawkhi ini sebagai mudhofun ilaih, maka al inabi ini bisa juga dikatakan sebagai mudhofun ilaih juga gitu. Jadi dia disambungkan dengan kata al khawkhi. Nah, makanya di sini i'rabnya juga sama. Itu sama-sama khofat. Tanda khofatnya di sini adalah kasroh ya, kasroh di akhirnya. Itu. Jadi hadza mubtada, syajaru khabar mubtada, syajaru mudhaf, al-khawkhi mudhafun ilaih, al-wawu harfu atfin, al-inabi ma'tufun bi al-khawkhi gitu ya. Jadi kalimatul inabi ma'tufun ila kalimatil khawkhi wa alamatu khabdihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, itu. Haza itu artinya ini, syajarul khawhi pohon persik, wal inabi dan pohon anggur. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jadi di sini kita mendapatkan satu huruf ataf yaitu wawu. Ya, di sini wawu. Nah, kata setelah wawu ini disebut dengan maktuf. Ya, maktufnya ini. Nah, kondisi maktuf ini harus mengikuti maktuf alihnya, yaitu kata sebelum wawu ini namanya maktuf alih. Nah, bagaimana i'rab dari maktuf alih, maka begitulah i'rab dari maktufnya. Gitu. Jadi al-inabu di sini al-khawhu dia dhammah, maka al-inabu juga ikut dhammah. Di sini al-khawkha dia fathah, maka al-inaba juga di sini dia fathah juga ya. Di sini al-khawkhi dia
kasroh sebagai mudhof ilaih, maka al-inabi juga di sini dia kasroh. Jadi selalu mengikuti. Makanya kan al-atfu ini salah satu daripada tawabi. Ya, tawabi itu artinya adalah isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya gitu. Jadi al-inabu ini mengikuti al-khawfu pada i'robannya ya. Al-inaba mengikuti al-khawkho. Kemudian al-inabi mengikuti al-khawki. Itu bagaimana i'roban dari kata sebelum waw ini, maka begitupun i'roban kata setelah waw ini. Nah, ini namanya adalah ataf. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh nomor 4, 5 dan 6. Tar'idus sama'u wa apa katanya? Tar'idus sama'u wa tabriku. Ini hilang hurufnya ini ya. Ini huruf ta ini ya. Karena di sini tar'idu, maka harus sama ini. Tar'idu berarti di sini adalah tabriku atau tubriku ya. Tar'idus sama'u wa tabriku itu. Artinya adalah langit itu apa nih tar'id itu apa? Yang menggelegar itu loh, guntur lah. Langit itu menggelegar dan berkilat itu. Al-barqu kan artinya kilat ya. Berarti tabriqu artinya apa? Berkilat lah gitu. Jadi maksudnya langit itu mengeluarkan suara gemuruh dan berkilat gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, tar'idu ini adalah fiil mudhari ya, fiil mudhari. Nah, fa'ilnya di sini adalah as-sama'u. As-sama'u ini fa'il dari tar'idu karena as-sama'u ini dianggap sebagai isim muannas ya. Muannas majazi namanya ya. Jadi setiap kata yang berpasang-pasangan itu dianggap muannas. Muannas majazi. Misalnya as-sama'u pasangannya kan al-ardu. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an as-samawatu wal ardu gitu ya. Fis samawati wal ardi. Nah, jadi kata as-sama ini selalu dipasangkan dengan kata al-ardu. Maka di sini kata as-sama ini adalah termasuk dia isim muannas majazi. Makanya di sini dia menggunakan huruf ta di sini. Di sini ta bukan berarti kamu ya, tapi ta menunjukkan bahwa fa'ilnya ini adalah muannas gitu. Nah, di sini juga berarti harus pakai ta juga di sini. Gitu ya. Karena di sini maktufnya itu adalah kepada ini kalimat sebelumnya apa fiil mudhari sebelumnya itu tar'idu itu. Jadi sebenarnya bisa kita baca tar'idus sama'u wa tubriqu as-sama'u di sini sebenarnya kan dibuang kata as-sama'u di sini. Berarti di sini fa'ilnya adalah mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya yaudu ila as-sama itu kembalinya kepada kalimat as-sama. Artinya langit itu bergemuruh dan berkilat. Nah, gitulah. Jadi biasanya terjadi ketika hujan sangat lebat gitu. Jadi tar'idu fi'il mudhari, kemudian as-sama'u di sini fa'il, wawunya ini adalah huruf ataf ya. Wawunya di sini huruf ataf, tubriku fi'il mudhari gitu ya. Tubriku ini adalah fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya itu dhamir mustatir taqdiruhu hiya yaudu ila as-sama. Jadi fa'ilnya itu di sini adalah dhamir yang disembunyikan atau dhamir mustatir yang dikira-kirakan yaitu adalah hiya, di mana hiya ini kembali ke as-sama gitu. Dan berkilat dia. Dia siapa yang berkilat? Ya dia langit maksudnya. Langit itu berkilat. Selain bergemuruh juga berkilat gitu. Nah, insya Allah teman-teman paham ya. Ini kata-kata kalimat-kalimat sederhana atau dasar lah ini. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengi'rabnya. Nah, supaya lebih ringkas pembahasan kita lanjut ke nomor 5 ya. Yang jelas di sini adalah waw huruf ataf. Nah, berarti yubriku ini namanya maktuf. Maktufnya kemana? Maktufnya kepada tar'idu. Selanjutnya, yakhaful atfalu min an tur'idas sama'u wa tubrikoh. Yakhafu sedang takut. Ya, takut. Siapa yang takut? Al-atfalu, anak-anak itu. Min, dari an tur'idas sama'u wa tubrikoh. Yaitu langit bergemuruh dan berkilat gitu. Jadi anak-anak itu takut karena langit bergemuruh dan berkilat. Oke. Jadi di sini
Tetap ya, huruf atofnya di sini adalah wawu. Jadi sama dengan gini. Maksudnya di sini 3 contoh pertama ini menunjukkan bahwa huruf athof itu bisa menyambung antara isim dengan isim. Nah, di 3 contoh yang kedua ini, huruf athof wawu itu bisa menyambung antara fiil yang satu dengan fiil yang lainnya. Artinya satu kalimat dengan kalimat yang lain bisa disambung. Nanti kita akan perjelas di pembahasan. Selanjutnya contoh nomor 6. In tur'idis sama'u. Nah, in tur'idis sama'u wa tubrik falan nakhrujah. Nah, apabila langit itu bergemuruh dan berkilat, falan nakhruj, maka ya kami tidak akan keluar ya. Jadi sini ini harfu syartin ya. In harfu syartin bukan anu ya. In makanya artinya jika gitu, huruf syarat. Berarti dia membutuhkan jawab. Nah, fa ini mulai dari kata falan nakhruj ini adalah jawab syaratnya ya. Ya. Al-fa'u fa'ul jawab itu. Lan di sini jelas adalah amil nasab, makanya nakhruja di sini fi'il mudhari yang mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada lan ini ya. Karena ada lan. Jadi dia mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Oke teman-teman, mari kita lihat pembahasannya. Al-bahsu pembahasan. Unzur, lihatlah olehmu apa yang harus dilihat al-amthilatah, contoh-contoh as-sabiqatah yang telah lewat. Maksudnya 6 contoh yang tadi. Kalau kita lihat itu ya, tajidu kullam minha yastamilu ala lafzaini tatawassatu bainahuma. Wawun tufidu ishtirakuhuma fil hukmi. Nah, maka kalau kita lihat contoh-contoh tadi di atas itu, engkau akan menemukan bahwasanya kalimat di atas itu terdiri dari 2 lafaz yang setara antara keduanya, yang mana disisipkan di antara lafaz-lafaz itu huruf wawu yang memiliki makna istirak fil hukmi dalam hukumnya. Maksudnya misalnya gini, istirak fil hukmi itu maksudnya begini. Jadi kalau di sini al-khawfu dia matang, maka hukum al-inabu juga di sini adalah matang gitu. Jadi kondisinya atau hal keadaannya sama gitu. Karena di sini diikat dengan kata naudija. Naudija telah matang. Apa yang telah matang? Al-khawfu buah persik itu. Apalagi yang matang? Ya al-inabu, karena di sini ada wawu yang menyambung antara kata al-khawfu dengan al-inabu. Jadi hukumnya itu sama. Dan keadaan dari 2 kata itu juga saling berkaitan secara i'rabnya. Wanzur hadainil lafzaini, dan lihatlah 2 lapas ini. Tajiduhuma fil amsilatis salasatil ula, engkau akan menemukan pada 3 contoh yang pertama ismaini, 2 isim. Wa fis salasatis saniyah, sedangkan pada 3 contoh yang kedua fi'laini, 2 fi'il. Wa yusammal labzul ladzi ba'dal wawi, ini huruf ba ya. Wa yusamma, dan dinamakan al-lafzu lafaz alladzi yang ba'dal wawi setelah huruf wawu itu ma'tufan au atfan, disebut ma'tuf atau ataf. Wal lafzul ladzi qablaha ma'tufan alaih, dan kalimat sebelum wawu disebut dengan ma'tuf alaih. Amal wawu, adapun huruf wawunya itu sendiri padu sama harful atfi, maka disebut dengan huruf ataf. Au adatuhu, atau adatul atfi ya. Mau disebut huruf ataf bisa atau adatul ataf juga bisa. Nah, ini kita ke atas lagi ya. Jadi kata setelah wawu, berarti di sini kan setelah wawu adalah al-inabu. Nah, ini disebut dengan ma'tuf. Kata sebelum wawu ini disebut dengan ma'tuf alaih. Nah, sedangkan wawunya ini sendiri disebut dengan huruf ataf atau adatul atfi. Itu ya, gampang teman-teman ya. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi kata setelah wawu ini disebut dengan ma'tuf. Kata sebelum wawu disebut dengan ma'tuf alaih, sedangkan wawunya itu sendiri disebut dengan huruf ataf. Itu ya. Nah, sama dengan yang di sini juga ya. Jadi kata tur'idu dan tubriku.
Ya, tur'idu dan tubriku. Ini kan ada wawu ya. Wawu ini disebut dengan huruf ataf, kemudian tubriku ini kan setelah huruf wawu ya, tubriku ini. Maka ini disebut dengan ma'tuf, kemudian tur'idu ini disebut dengan ma'tuf alih gitu ya. Nah, itu simpelnya. Jadi huruf ataf itu pasti ada ma'tufnya dan ada ma'tuf alihnya gitu. Oke, kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Wa idza ta'ammalta al-ma'tufa fi jami'il amsilatil mutaqaddimati, dan apabila engkau perhatikan ma'tuf pada tiap-tiap contoh yang telah lewat, wa kadzalika fi kulli misalin akhar, begitu juga pada contoh-contoh yang lain, wajadtahu, engkau akan menemukan dia apa ma'tuf itu yatba'ul ma'tufa alaih, itu mengikuti ma'tuf alaihnya fi i'rabihi, dalam i'rabnya, baik itu raf'an, apakah rafa, nasab, jar atau jazm. Walizalika yusammal ma'tufu tabi'an, sehingga itulah disebut dengan ma'tufnya itu disebut dengan tabi atau yang mengikuti. Wal ma'tuf alaih matbu. Sedangkan ma'tuf alaih ini disebut dengan matbu. Nah, mari kita lihat apakah benar dia selalu mengikuti. Oke, kita mulai dari sini ya. Di sini al-inabu ini disebut dengan ma'tuf yang apa namanya, diikuti. Nah, yang mengikuti ya. Kemudian apa di sini disebut dengan tabi gitu ya. Kemudian al-khawfu ini disebut dengan matbu, yang diikuti itu. Nah, jadi al-inabu di sini i'rabnya rafa, mengikuti al-khawfu. Nah, kalau al-khawfu di sini mansub, maka al-inaba juga harus dimansubkan. Kalau di sini dia majrur, maka al-inabi di sini juga harus dijerkan. Jadi dia selalu mengikuti ya. Begitu juga dengan yang fiil gitu ya. Gitu aja dengan yang fiil. Kalau kita lihat di sini tur'idu di sini dia marfu ya. Dia marfu. Nah, tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan amil nasab ataupun amil jazm. Ini litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Makanya di sini dia marfu. Nah, tanda rafa'nya di sini dhammah. Maka tubriku juga marfu. Gitu. Nah, di sini tur'ida dia mansub di sini, maka tubriqa di sini juga mansub karena disambung dengan huruf waw. Jadi antara matbu dengan matbu tabi dengan matbu'nya itu harus sama dalam i'rabnya ya. Nah, di sini in tur'id ini sebenarnya dia sukun ya, in tur'id. Nah, karena ketemu antara dua sukun, maka di sini dikasih seperti harokat kasroh ya, in tur'idis sama'u. Ini sebenarnya asalnya adalah in tur'id as-sama'u wa tubriq gitu ya. In tur'id as-sama'u wa tubriq. Nah, itu asalnya. Falan nakhruj, maka kita tidak akan falan nakhrujah, maka kita tidak akan keluar. Nah, di sini kata tur'id dia sukun, maka kata tubrik juga dia sukun. Kenapa? Karena dia ini tubrik ini adalah tabi'nya, kemudian tur'id ini adalah matbu'nya yang diikuti ya pada i'robannya. Jadi sama. Oke, berarti benar ya, sama. Oke. Selanjutnya, wa hunaka hurufun ukhra ghairul wawi yu'tafu biha. Dan di situ huruf ataf itu ya bukan hanya wawu saja ya, bukan hanya wawu saja, walaupun di atas contohnya kan hanya pakai wawu ya. Nah, jadi di situ wahia al-fa'u, ada juga fa, wa thumma, ada juga thumma, wa au, dan au, am, la, bal, lakin, hatta. Wa sanasrahu ma'aniha fi ma ya'ti, dan nanti kita akan jelaskan makna-makna dari tiap-tiap kalimat atau tiap-tiap kata yang menjadi huruf ataf ini. Nah, jadi dari sini di paragraf 3 ini kita tahu bahwa huruf ataf itu bukan hanya wawu ya, tetapi ada fa, ada summa, ada au, am, la, bal, lakin, hatta. Nah, itu adalah huruf-huruf ataf yang fungsinya sama dengan huruf wawu. Walaupun di sini yang berbeda adalah maknanya ya. Kalau wa itu kan artinya dan, kalau summa nanti kemudian. Nah, jadi faidah yang diberikan itu bisa berbeda tetapi fungsinya sama ya, sebagai huruf ataf, huruf yang menyambungkan antara satu kata dengan kata lainnya atau satu kalimat dengan kalimat lainnya. Oke, nah kita menuju ke al-qaidah ya.
Al-qaidatu qaidah. Al-'atfu, ataf itu adalah tabi'un tabi' yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi, yang disusupkan atau disisipi antaranya dengan matbu'nya. Ahadu hazihil huruf, salah satu daripada huruf ini. Itu. Apa saja itu? Al-wawu wal fa'u 2 ya, wa summa 3, wa au 4, wa am 5, wala 6, wa bal 7, lakin 8, hatta 9. Ya, ini adalah beberapa dari huruf ataf ya. Beberapa dari huruf ataf yang digunakan untuk menyambung antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, jadi huruf-huruf ataf ini atau al-ataf ini adalah tabi. Jadi karena dia tabi, maka dia mengikuti i'roban dari matbu'nya ya, yang dia ikuti gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Ini lumayan panjang ya pembahasannya, 25 menitan. Nah, targetnya sih mau menjelaskan secara ringkas 15 menit saja, tapi berapapun itu ya mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ilmu kita berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.